준비됐어? Anabolic beats. Setelah itu kita diperkenalkan murid bernama Jun. Jun adalah murid yang suka berkelahi, namun sayangnya Jun selalu kalah karena lemah. Demi meningkatkan kekuatannya, Jun pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke SMK Yusong. Ia pun bertarung dari peringkat ke bawah, dan dengan pasti kemampuan bertarung Jun pun terus meningkat. Dari perkembangan itu, ranking Jun pun yang awalnya dari 100 ke bawah, akhirnya mencapai ke ranking 17. Namun, setelah ranking 17, ia pun tidak pernah naik lagi. Impian Jun adalah menjadi murid terkuat nomor 1 di SMK Yusong. Mengetahui Gamin yang mengalahkan sepentolan murid-murid SMK Yusong, ia pun ingin mendaftar sebagai anggota kelompok belajarnya agar ia bisa berguru kepada Gamin untuk menaikkan kekuatannya. Gamin pun menolak Jun untuk menjadi anggota karena tujuan utama Jun bukanlah belajar, melainkan kekuatan. Karena Jun masih bersikeras, Gamin pun mau memberikan kesempatan dengan memberikan soal matematika dasar kepada Jun yang harus diselesaikan saat Gamin kembali menemuinya nanti. Jika Jun bisa mendapatkan nilai yang memenuhi syaratnya, maka Gamin akan menerima Jun. Kemudian, tiba-tiba Jun ditemui oleh seorang pria dewasa bernama Jang U. Jang U datang untuk mencari Gamin karena ia akan memberinya sebuah tawaran. Jun yang ingin kekuatannya meningkat pun berpura-pura menjadi Gamin dan mengikuti tawaran ini. Malam harinya Jang U membawa Jun ke lokasi. Ternyata Jang U adalah anggota geng Yeonbaek yang bertugas sebagai perekrut. Geng Yeonbaek adalah geng yang terkenal kejam. Ia dipimpin oleh ayah Pi Han-woo. Jang U akhirnya memberitahu bahwa tes ini yaitu mengambil kunci di kap mobil yang terparkir di garasi. Kunci ini dijaga oleh 3 anggota geng Yeonbaek. Jika nanti Jun lulus, maka ia akan menjadi anggota geng Yeonbaek. Demi menjadi orang yang lebih kuat, Jun pun akhirnya menerima tawaran ini. Namun singkatnya, Jun pun tak mampu menghadapi ketiganya dan ia pun kalah dan babak belur. Melihat kejadian ini, Jang U menyadari bahwa Jun berpura-pura menjadi Gamin dan akan dipukuli. Namun tiba-tiba, Gamin bersama Jiwoo dan Gyun-yop datang ke lokasi untuk menyelamatkannya. Ternyata Gamin bisa mengetahui lokasi Jun berkat informasi dari Gyun-yop. Gamin pun langsung menghadapi mereka. 이거 뭐 의미 있고 설치인지는 모르겠지만 Gamin yang dibantu oleh Jiwoo berhasil mengalahkan mereka semuanya. Akhirnya Gamin pun menghadapi Jang U. Ternyata Jang U lebih kuat dari yang ia kira. Karena situasi terpojok, Gamin terpaksa menggunakan teknik berbahaya yang dilarang oleh pamannya. Dan akhirnya berhasil mengalahkan Jang U. Mereka bisa menghindari mobil dari garasi yang akan menabrak mereka. Ternyata sejak tadi mobil itu dinaiki oleh anggota geng Yeonbaek sebagai antisipasi jika Jang U kalah. Saat berbicara dengan anggota geng itu, Gamin menolak tawaran menjadi anggota geng karena ia hanya ingin fokus pada bersekolah. Dan anggota geng pun akhirnya melarikan diri. Di sisi lain, seorang detektif kepolisian datang ke lokasi atas laporan Sehun. Usai menangkap Jang U dan anggota geng lainnya, detektif tak menangkap kelompok Gamin karena mereka melakukannya untuk tujuan baik. Ia juga memastikan kondisinya sudah aman. Kemudian Gamin akhirnya buru-buru karena sudah larut malam.
Keesokan harinya, Gamin berangkat ke sekolah bersama kelompok belajarnya. Berkat bantuan Ibu Lee, studi grup akhirnya bisa dibuat karena sudah ada 5 orang anggota yang ada. Beberapa hari kemudian, Lee dan studi grup bertemu dengan pria bernama Park. Ternyata Park adalah senior Ibu Lee semasa berkuliah. Dan sekarang, Park menjadi guru di SMA Manil. Sambil menunggu kedatangan Gamin, Ibu Lee meminta studi grup untuk mengabari Gamin bahwa mereka akan mengunjungi SMA Manil. SMA ini adalah SMA yang bergengsi, yang sebagian besar muridnya berhasil masuk universitas yang ternama. Dan SMA ini dipenuhi oleh anak-anak pintar yang sangat bertolak belakang dengan SMK Yusong. Mereka akan bertemu dengan kelompok belajar SMA Manil untuk mendapatkan banyak ilmu. Setelah itu, studi grup mereka akhirnya dipertemukan dengan seseorang bernama Jae-hee yang menjadi ketua kelompok belajar SMA Manil. Sehyoon dan Hiwon pun kagum melihat kemewahan fasilitas belajar kelompok Jae-hee. Sedangkan Jiwoo dan Jun melihat bahwa kelompok Jae-hee sedang memandang remeh studi grup mereka karena mereka sudah tahu latar belakang dari SMK Yusong. Tak lama kemudian Gamin tiba di area perbatasan SMA Manil dan SMA Mani. Namun, si Gamin malah masuk sekolah yang salah. Dan begitulah alur cerita dari studi grup episode 4. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.